Perkenalkan, nama saya Yogi Yudhistira dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi digital. Simak pembahasannya berikut ini. Jadi di sini ada beberapa pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian teknologi digital, yang kedua transmisi data, dan yang ketiga penyimpanan data. A. Pengertian teknologi digital. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu pengertian teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologia, yaitu dari bahasa Yunani. Tekno yang artinya keahlian, dan logia artinya pengetahuan. Sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Selanjutnya, pengertian digital. Istilah digital secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu digitus, yang berarti jari tangan atau kaki seseorang yang jumlahnya 10. Dalam hal ini, nilai 10 terdiri dari dua basis, yaitu 1 dan 0. Hal ini menyebabkan penggunaan istilah digital dalam bilangan biner. Pengertian umum tentang digital adalah citra yang berhubungan dengan keadaan bilangan. Terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on yang dikenal sebagai angka biner atau bilangan biner. Pendapat lain menjelaskan bahwa digital adalah data atau sinyal yang diwakili oleh rangkaian 0 dan 1. Biasanya diwakili oleh berbagai besaran fisik seperti kutub magnet dan tegangan. Definisi lain dari digital adalah teknologi elektronik yang mampu menyimpan, menghasilkan, dan mengolah berbagai data yang terdapat dalam dua keadaan, positif dan negatif. Keadaan positif dilambangkan dengan angka 1 dan keadaan negatif dilambangkan dengan angka 0. Teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. B. Transmisi data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata transmisi adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau benda lain. Contohnya yaitu transmisi berita dan jaringan transmisi. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari sumber data ke penerima data melalui media tertentu. Jenis transmisi data ada dua, yaitu transmisi data analog dan digital. Transmisi data analog adalah proses transmisi data melalui media transmisi fisik dalam bentuk gelombang. Transmisi data digital adalah proses transmisi data yang dilakukan dalam sistem digital. 1. Sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu.
yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang dan ditransmisikan melalui beragam media bergantung frekuensi. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog umumnya diikatkan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi, transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya, isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Selanjutnya, peralatan transmisi data analog dan digital. Transmisi analog adalah suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Untuk jarak jauh dipakai amplifier yang akan menambah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog yaitu data suara atau data digital yaitu data luaran modem. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi analog membutuhkan alat penguat yaitu amplifier untuk meningkatkan energi dalam sinyal. Peralatan yang memanfaatkan transmisi data analog adalah pemancar radio. Setelah peralatan transmisi data analog, selanjutnya peralatan transmisi data digital. Transmisi data digital dilakukan melalui peralatan yang menggunakan pengkodean secara digital biner. Peralatan untuk melakukan transmisi data secara digital antara lain sebagai berikut. A. Telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel adalah alat yang memungkinkan manusia untuk melakukan komunikasi dua arah. Ponsel hampir mirip dengan ponsel konvensional yang memakai kabel, tetapi berbeda dalam hal bentuk dan kepraktisan. Ponsel tidak memerlukan kabel dan dapat dibawa kemanapun dengan mudah, sementara telepon kabel terbatas untuk dipindahkan karena terhubung dengan kabel jaringan telepon. Saat ini, hampir semua orang mempunyai telepon seluler, baik bagi yang sekadar memanfaatkan untuk komunikasi dasar atau bahkan hingga ke fungsi hiburan. Telepon seluler dapat dibawa kemanapun dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel wireless. Saat ini, Indonesia mempunyai dua jaringan portable nirkabel, yaitu sistem GSM atau Global System for Mobile Telecommunication dan sistem Code Division Multiple Access. Dalam perkembangannya, telepon seluler makin menambah fitur-fitur yang dapat mempermudah kegiatan manusia. Telepon seluler merupakan proses transmisi data digital yang bisa mengirimkan bentuk data dalam bentuk suara, pesan, gambar, ataupun video. Telepon seluler bekerja dengan mengandalkan sinyal yang dipancarkan dari sebuah pemancar dengan frekuensi tertentu. B. Televisi digital. Televisi adalah alat yang mampu menerima data dalam bentuk gambar dan suara secara bersama-sama. Komunikasi yang dibangun oleh televisi bersifat satu arah. Prinsip kerjanya yaitu stasiun televisi mentransmisikan gambar dan suara yang akan diterima oleh pesawat televisi di rumah-rumah yang menggunakan antena khusus. Pada mulanya, televisi generasi awal menggunakan sistem transmisi analog. Sistem transmisi analog mengodekan gambar dan suara dengan cara memvariasikan tegangan listrik atau frekuensi dari sinyal. Adanya kemajuan teknologi mengakibatkan siaran televisi analog diganti dengan siaran televisi digital. Teknologi televisi digital mengubah sistem transmisi gambar dan suara dalam bentuk kode-kode digital 1 atau 0. C.
Komputer yang terhubung ke jaringan. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Di dalam sebuah komputer, memori adalah urutan byte yang dinomori atau sel dengan masing-masing berisi sepotong kecil informasi. Informasi tersebut berisi perintah bagi komputer tentang berbagai hal yang harus dilakukannya. Sel mungkin berisi data yang diperlukan komputer untuk melakukan suatu perintah. Memori akan menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Apabila informasi belum berbentuk biner, informasi tersebut akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi dengan mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Sebagai contoh, huruf F disimpan sebagai angka desimal 70 atau angka biner dengan menggunakan salah satu metode pemecahan. Instruksi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan gambar, suara, video, dan berbagai info. Pada jaringan komputer, memungkinkan terjadinya suatu proses transmisi data secara digital. Hubungan dalam sebuah jaringan komputer, baik secara lokal maupun yang terhubung dengan internet, akan memerlukan proses transmisi data secara digital. Media jaringan komputer bisa melalui kabel atau tanpa kabel. Lanjut ke pokok materi yang terakhir, yaitu penyimpanan data. Dalam dunia digital, yang dimaksud dengan penyimpanan data adalah sebuah benda elektronik yang dapat menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, dan tulisan. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal dengan computer data storage, merujuk pada media penyimpanan berupa cakram optik. Penyimpanan data berasal dari bahasa Inggris, yaitu data storage. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekam yang menyediakan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Beberapa bentuk media penyimpanan magnetik dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat daripada RAM, tetapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Beberapa jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputasi atau komputer yaitu flash disk, micro SD, dan hard disk. Selain micro SD yang terdapat di penyimpanan data smartphone, ternyata setiap smartphone sudah memiliki penyimpanannya sendiri, yaitu RAM dan ROM. Beberapa peralatan untuk proses penyimpanan data dalam era modern sekarang ini diantaranya yaitu CD-ROM, DVD atau Digital Versatile Disk, Flash Disk, Hard Disk, Random Access Memory atau RAM, Zip Drive, Cloud Storage, dan Memory Card. Sekian pembahasan materi mengenai teknologi digital. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.